dari Universitas Islam Negeri Sultan Talasudin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah, evaluasi dan hasil belajar. Baik, langsung saja memasuki pembahasannya, yaitu tentang evaluasi dan hasil belajar. Dan adapun yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian, hakikat, fungsi, tujuan dari evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi. Pengertian dari evaluasi yaitu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda walaupun memang saling berkaitan di antaranya. Yang pertama, pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Dan yang ketiga, evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Dan adapun hakikat evaluasi yaitu evaluation yang diartikan sebagai penilaian. Evaluasi juga memiliki arti yang berbeda. Dan adapun menurut Wong and Brown dalam buku yang berjudul Essentials of Education Evaluation dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Dan menurut Benjamin S. Bloom, evaluasi merupakan pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan. Sedangkan menurut Cross, evaluasi adalah merupakan proses yang menentukan kondisi di mana di suatu tujuan telah dapat dicapai. Dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun fungsi secara umum, evaluasi memiliki banyak fungsi, diantaranya fungsi selektif, fungsi diagnosa, fungsi penetapan, dan fungsi pengukuran keberhasilan. Dan adapun tujuan dari evaluasi hasil belajar yaitu ada 2. Yang pertama, tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk menghimpun data tentang taraf kemajuan dan perkembangan serta didik, dan untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran dan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan khususnya yang pertama untuk merangsang serta didik dalam program pembelajaran. Yang kedua, untuk mencari faktor keberhasilan dan kegagalan peserta didik yang memiliki dasar pemikiran, yaitu evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Evaluasi dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model ini disebut juga model black box dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh pembelajaran melalui tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Yang kedua, model yang berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini menggunakan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Dan yang ketiga, model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Yang keempat, model kesesuaian. Model ini merupakan suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kelima, Education System Evaluation Model. Dalam model ini evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara suatu program dengan program lain yang dianggap standar. Yang keenam, model Alkin. Model ini merupakan suatu proses untuk meyakinkan keputusan pengambilan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi untuk memilih alternatif. Yang ketujuh, model Brinkerhoff. Yang kedelapan, Illuminative Model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif atau open-ended. Pun pendekatan evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Yang kedua, pendekatan sistem adalah
totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahap-tahap pengamatan. Adapun karakteristik instrumen evaluasi adalah sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dan ada beberapa karakteristik instrumen yang baik, yaitu yang pertama valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis, yang keenam diskriminatif, yang ketujuh spesifik, yang kedelapan proporsional. Adapun karakteristik penilaian otentik menurut Santoso adalah penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata, dan penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Adapun yang terakhir, langkah-langkah perencanaan evaluasi. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Dan langkah-langkah pembuatan kisi-kisi, yang pertama menentukan kompetensi dasar, yang kedua materi, yang ketiga indikator. Mungkin dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.